Bendungan Wilalung, Kota Kretek Kudus. Bendungan Wilalung, juga dikenal sebagai Bendungan Lawang Sembilan, atau Bendungan Pintu Sembilan, yang merupakan salah satu bangunan bersejarah. Bendungan Wilalung adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda, yang berlokasi di Dukuh Babalan Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak semua warga Kudus mengetahui secara detail Bendungan Wilalung ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini BSM Channel akan sedikit memperlihatkan Bendungan Wilalung, khususnya pada kondisi ketika siaga banjir. Bendungan Wilalung atau Bendungan Pintu Sembilan memiliki bentuk bangunan khas struktur arsitek kolonial Belanda tempo dulu. Oleh karena itu, bendungan ini mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain tersedia bangunan lama yang cukup bersejarah, di lokasi setempat juga terdapat area yang bisa dijadikan tempat untuk pemancingan. Tempat pemancingan nih guys, pasti suka ya yang hobi mancing. Jika bisa dikembangkan menjadi objek wisata, bisa menyedot banyak pengunjung karena lahan untuk parkir juga tersedia serta menjadi lalu lintas warga Kabupaten Demak yang hendak berbelanja ke Pasar Kalirejo. Selain berfungsi sebagai sarana irigasi lahan pertanian dan sebagai pengontrol banjir untuk kawasan Kecamatan Undaan dan sekitarnya, Bendungan Wilalung juga dapat difungsikan sebagai tempat wisata. Bendungan ini memiliki pemandangan yang sangat indah, dapat dijadikan objek foto yang menarik. Bendungan Wilalung ini sudah sejak lama dijadikan lokasi pemotretan prewedding. Pintu Bendung Wilalung yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih berdiri kokoh hingga sekarang. Padahal Bendung Wilalung yang memiliki 11 pintu itu merupakan buatan zaman Belanda tahun 1918. Lalu, seperti apa kondisinya sekarang ini? Untuk sampai di lokasi Bendung Wilalung dari pusat kota Kudus menempuh jarak sekitar 17 km atau selama 28 menit. Pantauan BSM di Bendung Wilalung masih berdiri kokoh. Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Meskipun demikian, tampak ada sejumlah pintu yang sudah dipenuhi dengan sedimentasi. Saat BSM berkunjung, kondisi bendungan terdapat banyak sekali sampah, air naik hingga jembatan. Bendung Wilalung terdapat 11 pintu, terdiri dari 9 pintu ke arah Juwana dan 2 pintu ke arah Wulan. Tampak terdapat jembatan untuk warga setempat melintas. Korlap Banjir dan Irigasi di Bendung Wilalung, Nur Ali menjelaskan untuk sejarah Bendung Wilalung dibangun pada tahun 1908. Bendungan saat itu dibangun oleh Belanda. Pada saat pembangunan membutuhkan waktu 10 tahun. Bendungan yang memiliki 11 pintu itu rampung tahun 1918. Untuk sejarah dulu dikenal dengan Pintu Wilalung. Sebelum beralih jadi Bendung Wilalung, itu dibangun tahun 1908 oleh Hindia, Belanda. Waktu pembangunan selama 10 tahun itu ada 11 pintu. Jadinya itu tahun 1918, selesai dan diresmikan, kata Nur. Dia mengatakan, awalnya Bendung Wilalung digunakan sebagai irigasi bagi lahan pertanian, karena pada waktu itu Belanda sedang gencarnya untuk menanam tebu, sehingga kata dia diharapkan mampu membantu produksi tebu pada waktu itu. Pada waktu itu Pintu Wilalung digunakan sebagai lahan pertanian, karena pertanian di era Belanda yakni pertanian tebu, ujar Nur. Pintu Bendung Wilalung yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih berdiri kokoh hingga sekarang. Padahal Bendung Wilalung yang memiliki 11 pintu itu merupakan buatan zaman Belanda tahun 1918. Lalu seperti apa kondisinya? Untuk sampai di lokasi Bendung Wilalung dari pusat kota Kudus menempuh jarak sekitar 17 km atau selama 28 menit. Pantauan BSM di Bendung Wilalung masih berdiri kokoh. Meskipun demikian, tampak ada sejumlah pintu yang sudah dipenuhi dengan sedimentasi. Bendung Wilalung terdapat 11 pintu. Terdiri dari 9 pintu ke arah Juwana dan 2 pintu ke arah Wulan. Tampak terdapat jembatan untuk warga setempat melintas. Korlap Banjir dan Irigasi di Bendung Wilalung, Nur Ali menjelaskan untuk sejarah Bendung Wilalung dibangun pada tahun 1908. Bendungan saat itu dibangun oleh Belanda. Pada saat pembangunan membutuhkan waktu 10 tahun. Bendungan yang memiliki 11 pintu itu rampung tahun 1918. Untuk sejarah dulu dikenal dengan Pintu Wilalung. Sebelum beralih jadi Bendung Wilalung, itu dibangun tahun 1908 oleh Hindia, Belanda. Waktu pembangunan selama 10 tahun itu ada 11 pintu. Jadinya itu tahun 1918, selesai dan diresmikan, kata Nur saat ditemui BSM di rumah jaga Bendung Wilalung di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus. Dia mengatakan, awalnya Bendung Wilalung digunakan sebagai irigasi bagi lahan pertanian,
karena pada waktu itu Belanda sedang gencarnya untuk menanam tebu, sehingga kata dia diharapkan mampu membantu produksi tebu pada waktu itu. Pada waktu itu pintu Wilalung digunakan sebagai lahan pertanian, karena pertanian di era Belanda yakni pertanian tebu, ujar Nur. Dari segi bentuk bangunan, Bendung Wilalung memiliki 11 pintu, terdiri dari 9 pintu menuju Sungai Juana dan 2 pintu menuju Sungai Wulan. Kata dia, ke arah Juana terdapat pintu lebih banyak karena untuk oncoran sedimentasi pada areal Belanda, terutama rawa-rawa yang ada di daerah Kudus dan Pati. Ini supaya Belanda bisa menanam tebu sebagai pemasok bahan baku gula untuk pabrik rendeng di Kudus dan Terangkil Pati, kata Nur yang sudah menjadi korlap di Bendung Logung sejak tahun 2012 itu. Lebih lanjut, jelas Nur setelah Belanda meninggalkan Indonesia kemudian Bendung Wilalung dimanfaatkan sebagai irigasi dengan model pompanisasi. Kemudian kata dia setelah ada pembangunan Kedung Ombo dan Waduk Klambu akhirnya pintu Wilalung beralih fungsi menjadi Bendung Wilalung. Setelah itu ada pembangunan Kedung Ombo, Waduk Sidorekso dan Waduk Klambu. Akhirnya di pintu Wilalung beralih fungsi menjadi Bendungan Wilalung, difungsikan untuk pemantauan banjir. Sekarang dialih fungsi, karena untuk fungsi irigasinya diambil alih oleh Waduk Kedung Ombo, kata dia. Saat menjadi alih fungsi pengendali banjir, kata dia tahun 1992 tepatnya tanggal 2 Februari terjadi banjir besar. Pada saat itu jembatan di atas Bendung Wilalung tergenang air hingga ketinggian 1 meter. Pada tahun 1992 tepatnya pada tanggal 2 Februari dengan debit air 1.560 meter kubik per detik. Pada saat itu pintu Wilalung jembatan tergenang air di bawah lutut, lalu akses jalan menuju Kalirejo terputus, bersamaan dengan terminal Kudus tergenang banjir. Banjir hampir 2 minggu terjadi. Warga Undaan pada waktu itu terisolasi pada saat itu, cerita dia. Hingga saat ini, Bendung Wilalung masih berdiri kokoh. Wilalung menjadi ikon sendiri bagi warga Kudus. Kata dia tidak sedikit warga yang berbondong-bondong bersuah foto di Bendung Wilalung. Wilalung sendiri banyak menjadi ikon pengguna jalan, bahkan pada saat pandemi warga luar daerah sepeda ontel untuk berfoto-foto, dan harapan mereka menjadi wisata daerah. Tapi keputusan dari BBWS Pemali Juana sendiri, ujar dia.